Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan teman-temanku dimanapun saat ini berada. Saya berharap yang terbaik selalu saudara alami dan selalu dalam keadaan yang sehat. Nah teman-teman, hari ini saya akan memberikan satu informasi kepada teman-teman khususnya pioners ya. Informasi ini ada di dalam grup di-share oleh seorang teman dan dikutip dari Detik Finance ya. Saya bacakan buat teman-teman semua. Jakarta, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terhadap aset kripto semakin tegas. Menyadari bahaya dari aset digital ini, OJK melarang semua lembaga jasa keuangan memfasilitasi aset kripto. Dengan kebijakan itu maka semua bank, asuransi, hingga multifinance yang berada dalam pengawasan OJK tidak boleh menggunakan, memasarkan, dan atau memfasilitasi perdagangan aset kripto. Wah, bahaya nih teman-teman ya. OJK melarang lembaga-lembaga jasa keuangan. Ada apa ini ya? Menyadari bahaya. Wah, bahaya aset kripto bagi OJK. Bahayanya di mana ya, saudara ya? Gimana OJK ini ya. Lalu lanjut ya, saudara lihat di layar. Kebijakan OJK ternyata tidak mendapat dukungan dari lembaga pemerintah lainnya, yaitu Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, sebagaimana dikutip oleh berbagai media, menyebutkan bahwa aset kripto bisa memberikan manfaat yang besar. Lebih lanjut, ia meminta agar OJK fokus saja membereskan pinjaman online ilegal ketimbang melarang aset kripto. Wah, ini bijak ini dari Wakil Menteri Perdagangan. Jadi, kalau dikatakan bahaya, kripto ini bahaya, bahayanya di mana? Ya, dari sisi bahayanya di mana, saudara? Saya telah melakukan mining di beberapa token ya, dan saya mulai menikmati hasilnya. Ini adalah era digital teman-teman. Kalau kita selalu berpikiran mundur ke belakang, konservatif, maka susah. Kalau kita memang peduli dengan bangsa kita, maka kita harus melihat ya aset kripto ini sebagai sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Ya. Jadi saya sangat setuju dengan pernyataan Wakil Menteri Perdagangan yang bisa melihat kripto ini sebagai sebuah peluang dan bisa merubah sendi-sendi perekonomian masyarakat kita. Kalau kita ingin maju, maka kita harus berpikir untuk maju. Sedikit-sedikit jika ada sesuatu aplikasi yang menolong orang lain dilarang, sedikit-sedikit dilarang ya. Jadi saya sepaham dengan Pak Jerry Sambuaga. Lebih baik OJK urusi saja ya, bereskan pinjaman-pinjaman online yang ilegal yang lebih merugikan masyarakat. Bayangkan saudara, kalau saudara meminjam di pinjaman online, saudara bisa tercekik, saudara tidak bisa tenang tidur, ya, karena bunganya tinggi sekali. Ini sangat bahaya. Kalau kripto token, saudara diajak untuk menambang, kemudian perusahaan memberikan bayaran kepada kita, ada pertukaran komunitas di sana. Bahayanya di mana? Ya kan? Ini menurut saya ya. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia berhak punya pandangan. Jadi menurut saya sangat dukung dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan. Memang pernyataan-pernyataan dari Ketua Satgas Waspada Investasi mengatakan bahwa kita lihat ya, kalau menolong masyarakat kenapa mesti dilarang? Ingat selalu bahwa ada dua potensi, apapun itu, termasuk lembaga-lembaga keuangan juga. Kita nggak bisa pungkiri ya, kita nggak bisa tolak bahwa ada nasabah-nasabah bank yang juga dirugikan dari lembaga-lembaga keuangan, iya kan? Nah ini menurut saya inilah yang harus
benahi oleh OJK, ya. Saya sekali lagi tidak menyudutkan siapapun lembaga-lembaga OJK, tetapi kan ini fakta. Bahkan asuransi-asuransi. Saya pernah masuk di salah satu asuransi, kemudian karena terlambat, ya hangus saja itu uang. Artinya apa? Kita sudah sekian lama membayar, kemudian uang itu jadi mati. Ini kan kita dirugikan. Harusnya ada komunikasi dengan lembaga-lembaga tersebut untuk bisa bagaimana ada solusi. Sedangkan aset kripto atau token, ya, saya sendiri membuktikan, teman-teman. Saya ngomong karena saya buktikan. Ada yang berkomentar di video saya mengatakan bahwa dia nggak bisa menjawab karena bohong-bohong. Ya itulah orang-orang yang hanya berpikiran negatif dan tidak mengerti. Jadi teman-temanku dimanapun saat ini, ya, tetap semangat. Tentunya ketika misalnya satu saat Pi Network ini mendapat rintangan, ya saran saya teman-teman harus bersuara juga, ya. Karena ini adalah permainan komunitas, bahkan justru judi, ada judi domino ya kalau tidak salah ya. Ada yang berkomentar itu, saya nggak ngerti karena saya bukan orang penjudi teman-teman. Masih tetap beroperasi. Dan unik juga di bangsa ini teman-teman. Kadang-kadang seperti Net89 kan, 4 tahun beroperasi, 4 tahun beroperasi, tetapi tahun keempat ya, itu baru dinyatakan ilegal. 4 tahun mengumpulkan dana, dan sampai sekarang masih memberikan janji palsu, kosong. Ya. Harapan saya kepada Pak Andreas, ya, tolong diperhatikan, harus bertanggung jawab dengan hal ini. Saya pernah mengingat pernyataan Pak Andreas mengatakan bahwa ini tidak akan scam kecuali kita kalah. Ya, ini harus dipertanggungjawabkan, ini harus dibuktikan. Dan sampai saat ini saya pribadi, saya berbicara karena saya adalah juga member. Sampai saat ini belum bisa WD dari BlaFX ke exchanger saya. Mana buktinya? Ya. Jadi teman-teman, mari kita cerdas lah. Dan saya pribadi tidak melarang teman-teman untuk menjalankan aplikasi. Tujuannya adalah untuk bagaimana teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dan survive. Dan jangan pernah top up ketika diarahkan. Itu yang bahaya. Pakai logika, jangan panas, ya. Karena tujuan kita untuk untung, bukan buntung. Saya menjalankan beberapa aplikasi, ya, walaupun seperti Pi Network kita masih menambang, tapi di FCC sudah bisa merasakan hasilnya. Walaupun kecil-kecil ya, teman-teman. Tapi artinya kan siapa yang orang yang bisa memberikan tiap hari duit, saudara? Kita ngomong real apa adanya saja. Adakah orang lain yang bisa memberikan saudara 100.000 per hari? Tidak ada kan? Itu dimulai dari diri kita. Jadi buat saya ya, kalau kita ingin melihat masyarakat kita maju, kita harus punya pemikiran yang maju juga, memberikan peluang-peluang, memberikan kesempatan, ya apalagi di era digital. Saya beberapa media sosial juga mendapat keuntungan dari sana. Dan yang membuat semuanya itu adalah diri kita. Nah, jadi ya saya sebagai anak bangsa, ya, warga negara Indonesia, warga negara 62, kalau sedikit-sedikit diblokir, maka apapun ya susah juga. Ya, jadi harapan saya kepada para pemangku kebijakan untuk bisa melihat secara luas, kalau memang itu bermanfaat bagi masyarakat, kenapa tidak diberi kesempatan? Ya kan? Apalagi kalau di Pi Network kan gratisan, tidak berbayar, dinyinyir oleh banyak orang, memperkaya Nicholas Kokalis. Mereka nggak sadar ketika membahas juga kan, mereka juga dapat bayaran dari YouTube lewat pihak ketiga itu AdSense, iya kan? Mencela orang lain tetapi dia tidak sadar apa yang dilakukan ya sama juga. Lebih baik kita positif saja. Itu saja teman-teman supaya bisa mencerahkan apa yang saya sampaikan, share, dan jangan lupa dukung channel Dema Hendrik ini untuk tetap memberikan semangat kepada teman-teman, mensupport teman-temanku karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini saudara kita perjuangkan 70-80 tahun.
kita harus survive. Setiap orang berhak untuk maju, setiap orang berhak untuk punya kebebasan. Ya. Tinggal pemerintah memberikan fasilitas, bisa memberikan satu solusi untuk rakyatnya sehingga kita nggak menderita. Ya. Itu aja, sukses buat Anda semua dan salam kebaikan dari saya.